Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di perjalanan menuju Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan umrah. Dan insyaallah saya akan menerangkan beberapa tahapan atau tahapan-tahapan untuk pelaksanaan umrah di masa pandemi ini. Saat ini tanggal menunjukkan tanggal 15 Juni 2021 bertepatan dengan 5 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Sebelum saya masuk ke tahapan umrah di masa pandemi ini, saya ingin menerangkan sedikit peraturan pendaftaran umrah untuk setiap orang yang berada di Saudi Arabia. Yang pertama, peraturan itu ada, kita wajibnya sudah divaksin. Jadi wajib divaksin untuk dosis pertama, dan wajib divaksin ini harus jangka sesudah divaksin harus berjangka 14 hari atau 2 minggu, 2 pekan. Itu jangka waktunya baru bisa mendaftar umrah. Kedua, kita harus mendaftar di aplikasinya. Nama aplikasinya adalah I'tamarna. Jadi aplikasi ini khusus untuk menyediakan pelaksanaan umrah, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, ziarah di Masjid Nabawi, dan lain-lain. Aplikasi ini berguna atau digunakan ketika mendaftar umrah, lalu daftar atau keterangan pendaftar itu harus valid, harus aktif, harus stay setiap saat agar ketika diperiksa petugas itu meyakinkan dan bisa masuk ke dalam Masjidil Haram. Lalu yang terakhir adalah kita harus menjaga kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan, bermasker. Seperti ini bermasker, cuman harus ditutup. Tapi saya tidak tutup karena saya ngomong, jadi suara saya agak kecil. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita langsung masuk ke tahap pertama pelaksanaan umrah di masa pandemi ini. Yang pertama adalah tahapan pertama itu mengambil mikot di tempat mikot. Nah, makna dari mengambil mikot ini adalah pergi ke tempat mikot untuk berpakaian ihram, lalu mengambil niat umrah. Nah, seperti itu. Lalu sebelum berniat umrah kita harus disunnahkan bersih-bersih, mandi seperti mandi besar atau mandi hadas besar, terus berwangi-wangian, tapi tidak mengenai hanya untuk di badan saja, tidak untuk di pakaian. Lalu setelah itu untuk daerah Jeddah, mikotnya itu dari rumah masing-masing. Nah, jadi kita untuk mahasiswa dari asrama masing-masing. Nah, tapi kalau untuk Ahlul Makkah itu dia harus keluar dari tanah haram, seperti pergi ke Masjid Aisyah, Tanim, atau ke Hudaybiyah. Dia harus mengambil mikot di sana, bersih-bersih di sana, lalu berpakaian ihram, lalu berniat umrah, baru masuk ke Mekah. Nah, selama di perjalanan kita disunnahkan bertalbiyah. Oh iya, saya lupa. Untuk niatnya seperti biasa aja, niat seperti yang kita ketahui, labbaik Allahumma umratan. Nah, lalu selama di perjalanan kita disunnahkan bertalbiyah yang seperti ini: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, kami sudah sampai di pelataran Masjidil Haram.
insya Allah kita akan masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan tahap kedua. Jadi tahap kedua itu tawaf di Ka'bah. Tawafnya itu bisa di bawah sini, bisa di lantai 2 situ, ini bisa di lantai 3 sini. Nah, tawafnya untuk laki-laki disunahkan membuka ini ya, lengan, membuka lengan ketika tawaf aja, ketika tawaf. Nah, doanya itu sesuai hajat kecuali dari rukun Yamani di sini sampai Hajar Aswad itu membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Nanti setelah selesai tawaf 7 sampai di Hajar Aswad, kita harus setiap ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar dengan mengangkat tangan. Lalu setelah tawaf kita disunahkan untuk sholat antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Ini Maqam Ibrahim, kita disunahkan sholat di belakangnya. Tahap yang ketiga, kita sa'i di antara Gunung Sofa dengan Marwah. Jadi Gunung Sofa yang ini, Gunung Sofa ini tuh, start sopanya di situ, 7 kali putaran juga. Alhamdulillah, tahap yang ketiga sa'i sudah selesai dan kita menuju tahap yang terakhir, yaitu tahallul atau cukur rambut. Nah, kita sudah berada di tempat pencukuran. Jadi tempat pencukurnya ini di setiap pintu keluar Masjidil Haram ada salon tempat cukur. Nah, atau tahallul. Jadi tahallul ini ada 2 versi. Yang pertama itu botak habis, tidak tersisa, dan itu fadilahnya Rasulullah mendoakan kepada orang yang bertahallul sebanyak 3 kali, mendoakan keampunan. Dan untuk yang taksir atau yang versi kedua, untuk taksir itu potong pendek, tapi potong pendeknya itu semua bagian itu kena. Jadi, dan fadilahnya ini hanya Rasulullah SAW mendoakan 1 kali ampunan kepadanya yang taksir. Nah, ini salah satu salonnya nih. Nah, ini salah satu salon. Nih botak. Ini juga. Jadi orang-orang Pakistan, Bangladesh, India itu mereka suka botak. Sah? Indonesia? Ayo. Indonesia فين؟ Di Kalimantan. كلمنتاني؟ Kita malu? لا ما أعرف معلوم. أنا باكستاني. أنا ملتاني. باكستان ملتان. ملتان मालूम? ला मालूम. यार के यार जैसे हम तू बड़े गाल करे तो छोटे ने नहीं बोलना चाहिए, शर्म नहीं है? तो आज तक क्या तमीज नहीं सिखाई छोटे बड़े ने? मैं करूँ ना तो शहर रहना रहना बस यार. मेरा चीता आया. Ini taksir, jadi harus semuanya terpotong, semua bagian, karena ada sebagian jamaah umroh yang memotong sebagian sini saja, sebagian sini saja untuk laki-lakinya. Tapi kalau untuk perempuannya maka diambil semua rambutnya, lalu diukur satu ini aja. Udah aktif sekarang. Nah, lalu dipotong.
Nah itu cukup untuk perempuan, tidak ada botak ya. Jadi seperti itu proses masa pandemik ini, proses umrohnya. Semoga kawan-kawan, saudara-saudara, keluarga Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk berhaji dan berumrah insyaallah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.